sore teman-teman. Nah, ini percobaan hari kedua. Saya menggunakan di Action Cam 5 Pro. Seingat saya ya, settingannya yang saya gunakan sekarang yaitu 1080 30 frame per second. Kemudian normal 10 bit. Saya akan coba tes hasil perekamannya seperti apa. Kemudian noise reductionnya -1. Itu yang saya ingat. Kenapa saya akhirnya putuskan Action Cam, tidak menggunakan kamera 360. Satu, processingnya lebih apa ya, processingnya lebih sulit kelihatannya bagi saya. Terus yang kedua, kenapa saya juga akhirnya saya gunakan Action Cam 5 Pro. Dari sisi harga juga lebih terjangkau, walaupun sekarang sudah ada Action Cam G yang 6 series, tapi saya gunakan 5 Pro. Dari sisi harga juga lebih terjangkau. Terus kemudian saya juga belajar dari para reviewer dan para YouTuber yang sudah jauh lebih dulu gitu. Saya lihat saya belajar di YouTube, jadi Action 5 Pro ini masih sangat layak digunakan. Kemudian baterainya juga cukup panjang, jadi dia 1950 mAh. Saya belajar menggunakan Action Cam lagi karena saya akan jadi lebih familiar aja. Jadi ketika perjalanan saya udah nggak gaptek lagi lah. Jadi step by step. Kalau masih banyak kekurangan dari video ini ya saya mohon maaf, karena memang benar-benar saya belajar dari nol lagi, dari basic lagi. Settingan juga banyak referensi, tapi saya akan coba satu persatu. Nah, kemudian lensa juga udah saya coba pakai yang hari ini. Saya kemarin pakai yang normal tanpa perlu ada filter. Nah, ini saya gunakan CPL filter yang untuk Action Cam-nya. Saya akan coba lihat hasilnya. Settingan sementara 1080 30 frame per second. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik dari yang kemarin. Processingnya juga Action Cam ini juga tidak lebih rumit lah dibanding 360. Karena saya juga akan, di sisi lain saya melakukan perjalanan. Ada dua opsi kemarin, istilahnya saya dapat masukan yang sangat baik, pertimbangan yang sangat baik juga dari Sandi Aritonang. Teman-teman tahu udah sangat experience sekali di media YouTube-nya juga luar biasa, hasilnya juga luar biasa, dan saya mendapatkan pertimbangan yang sangat baik juga, sangat bagus juga. Om, kenapa, tujuannya apa nih gitu. Pertama itu sih yang dia tanyakan. Tujuannya ya saya hanya ingin mendokumentasikan saja, ya udah jangan terlalu banyak bawa gadget gitu. Kecuali kalau memang dijadikan ini sebagai apa ya, bukan inilah ya, lebih ke pro ataupun lebih ke untuk
YouTuber gitu, jadi channel YouTube. Jadi kalau hanya untuk mendokumentasikan saja, jangan terlalu banyak gadget gitu. Itu akan jauh lebih kompleks, jauh lebih repot gitu. Jadi minusnya justru mengurangi apa ya, boleh dibilang apa yang menikmati perjalanan lah gitu. Jadi lebih kurang gitu, jadi nggak optimal. Nah, pertimbangan itu benar-benar saya renungkan selama ya kurang lebih 2 mingguan lah, 2 minggu sampai 1 bulan. Dan benar juga gitu, ternyata saya putuskan saya juga tidak akan bawa banyak gadget. Jadi saat ini saya masih belajar action cam. Yang kedua, saya juga mungkin akan bawa drone. Jadi setelah saya familiar dengan action cam ini yang saya gunakan, jadi saya juga akan next stepnya saya akan belajar drone. Tapi yang drone yang biasa aja, bukan drone yang apa ya, boleh dibilang drone yang expert ataupun drone yang advance lah. Drone yang memang untuk benar-benar untuk level kayak saya, beginner lah di dunia drone. Jadi saya belajar dari basic dan saya rasa cukup gitu. Setelah banyak juga saya belajar juga, kurang lebih sebulan juga saya belajar juga. Jadi drone yang akhirnya saya putuskan yaitu saya membelikan G-Neo 2. Saya rasa untuk seorang yang boleh dibilang beginner lah gitu, dan kemudian lebih user friendly gitu, dari semua masukan, dari semua pertimbangan, dari semua konten yang saya pelajari, untuk sekelas saya G-Neo 2 cukup. Jadi saya akan berusaha semampu saya, seoptimal saya untuk mendokumentasikan perjalanan, walaupun itu mungkin ya harapan saya sih tidak banyak kurangnya gitu. Tapi setidaknya saya akan berusaha optimal mendokumentasikan setiap perjalanan saya selama 95 hari itu. Nah, itulah kenapa saya sekarang mencoba day by day gitu, step by step. Jadi kesannya udah kayak motovlogger, padahal saya agar lebih familiar aja, agar nggak gaptek, nggak kagok ketika saya start perjalanan. Kemudian persiapan kedua ya ini Ramadan. Oh ya, saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersihkan hati, bersihkan jiwa. Pada teman-teman semua, saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perilaku. Oke. Sekarang saya ada di mana ya? Saya ada di Karangtengah, menuju ke bengkel. Itulah beberapa alasan yang saya kemukakan kenapa. Kemudian saya juga disupport dari NJS. Helm yang saya gunakan NJS Cross yang karbon yang mungkin yang terbaru ya, karena dia sudah micro lock ya, sudah magnetic lock atau micro lock, mohon maaf koreksi apabila saya salah. Dan ini jauh lebih simple gitu loh, sistem locknya dia jauh lebih simple, magnetic lock ini. Jadi ketika kita menggunakan glove
Double D-ring, oke, baik, oke, double D-ring benar. Standarisasinya mungkin lebih safety secara kalkulasinya. Tapi ketika saya menggunakan sarung tangan itu kayak udah mati rasa aja, udah susah banget misalnya bagi saya ya untuk pakai helm double D-ring. Jadi helm ini sangat-sangat, satu, kenapa saya menggunakan karbon. Nah, ini alasan yang berikutnya nih, helm ringan. Helm ini hanya 1,3 kilo setelah saya timbang. Kemudian saya downsize ternyata dan jauh lebih nyaman. Sebelumnya saya menggunakan NJS yang size-nya yang L. Nah, tapi ternyata riding saya udah cukup panjang saya karena menggunakan NJS. Ternyata rada longgar, jadi saya akhirnya memutuskan size M. Di size M ini jauh lebih firm di kepala saya dan pipi saya juga nggak sakit. Ini saya gunakan ngobrol juga, saya gunakan banyak bicara juga, saya ngetes juga. Selain ringan, makanya ditambah device yang lain, yaitu ada action cam, kemudian ada intercom. Helm ini masih boleh dibilang masih oke untuk dipakai, masih enak untuk dipakai, jadi tidak berasa berat. Nah, itu kenapa pertimbangannya saya menggunakan NJS karbon yang S-Cross dari NJS. Dan terima kasih juga untuk NJS yang sudah mensupport saya. Nanti juga akan saya sebutkan beberapa sponsor apabila sudah benar-benar positif. Terima kasih, saya sudah mau sampai tempat. Sampai ketemu.